Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, pernah nggak sih kamu mikir, kalau aku udah punya investasi ini itu hidup pasti tenang? Emas, saham, properti, semua kelihatan menjanjikan. Tapi, apakah itu cukup? Hari ini, yuk kita ngobrol santai soal investasi. Tapi bukan sembarang investasi, kita ngomongin investasi terbaik menurut Islam. Investasi dunia itu perlu, tapi bukan segalanya. Kadang kita duduk termenung, melihat angka di rekening, aset yang sudah dikumpulkan, atau cita-cita duniawi yang sedang kita kejar. Investasi ini dan itu. Saham, properti, emas, bisnis. Semua demi masa depan, demi kenyamanan hidup. Dan itu tidak salah. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan Rasulullah sendiri hidup berdampingan dengan para sahabat yang hartanya berlimpah. Tapi, mari kita duduk sejenak, ngopi bareng hati kita sendiri, dan bertanya, investasi dunia, seberapa penting sih sebenarnya? Islam mengajarkan keseimbangan. Dunia bukan musuh tapi juga bukan tujuan utama. Kita butuh dunia, tapi bukan untuk ditimbun, melainkan sebagai alat menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Qashash 77. Ayat ini mengajarkan kita dua hal. Jangan lupakan akhirat dan jangan lupakan dunia. Tapi letakkan keduanya sesuai porsinya. Dunia itu penting, tapi akhirat itu tujuan. Mari kita tengok ke zaman Nabi. Lihatlah sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, salah satu pedagang terkaya di Madinah. Hartanya luar biasa. Tapi begitu turun perintah untuk berinfak di jalan Allah, ia keluarkan hartanya tanpa ragu. Dalam satu kesempatan, ia menyumbangkan 200 uqiyah emas untuk jihad fisabilillah. Tapi apa yang dia bilang? Aku takut Allah menurunkan ganjaranku di dunia dan tidak menyisakan pahala di akhirat. Lihat, di balik hartanya yang melimpah, hatinya tetap terpaut pada investasi abadi, akhirat, atau kisah Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Sampai hari ini, wakaf itu terus mengalirkan pahala. Ia berinvestasi, bukan hanya untuk Madinah waktu itu, tapi untuk tabungan jangka super panjang, akhirat. Dan jangan lupakan Rasulullah SAW sendiri. Beliau adalah orang yang bisa saja hidup mewah jika mau, tapi beliau memilih hidup sederhana, tidur di atas pelepah kurma, karena beliau tahu, dunia itu sebentar, sedangkan akhirat selamanya. Rasulullah SAW bersabda, apa hubunganku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang penunggang yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Kalimat itu menyentil hati. Kita kadang terlalu sibuk membangun rumah di tempat kita hanya mampir sebentar. Kita terlalu khawatir dengan hal-hal duniawi, sampai lupa membangun istana yang kekal di akhirat nanti. Jadi, bagaimana seharusnya? Berinvestasilah, rancang masa depan, bangun bisnis, nabung, beli tanah. Semua itu adalah bentuk syukur dan usaha yang baik. Tapi jangan biarkan semua itu membuat kita lupa menabung pahala. Bangun rumah di dunia, tapi jangan lupa membangun rumah di surga. Punya aset di dunia, tapi pastikan juga kita punya saham akhirat. Dengan sedekah, salat, akhlak baik, ilmu yang bermanfaat. Karena pada akhirnya ketika kita berpulang, tidak ada satupun yang kita bawa, kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, dan anak syalih yang mendoakan. Itulah investasi sejati, yang tidak pernah rugi,
Yang dividen pahalanya terus mengalir bahkan ketika kita sudah tak lagi bernapas. Jadi, mari terus melangkah. Dunia ini tempat bercocok tanam, tapi jangan tertipu dengan hijaunya daun-daunnya, karena panennya bukan di sini, tapi di sana, di tempat yang kekal. Investasi yang tak pernah rugi. Kalau kita bicara soal investasi, apa sih yang langsung terbayang? Mungkin saham, emas, tanah, atau bahkan bisnis yang menjanjikan return besar. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa ada investasi yang nggak perlu modal besar, tapi keuntungannya infinite. Bahkan, nilainya nggak naik turun kayak grafik kripto. Inilah investasi akhirat. Investasi yang, menurut Islam, nggak pernah rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Coba bayangin satu kebaikan aja bisa jadi 700 kali lipat. Ini baru basic return-nya. Belum lagi kalau Allah kasih bonus di luar perhitungan kita. Zaman Nabi pun, konsep ini udah hidup banget. Para sahabat paham betul kalau investasi sejati itu bukan yang disimpan, tapi yang diberikan. Misalnya, lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslim kekurangan air, dan satu-satunya sumber adalah sumur milik seorang Yahudi yang hanya boleh dibeli airnya. Utsman datang, nggak nawar, langsung beli sumur itu untuk disedekahkan ke umat. Gratis, nggak ada timbal balik bisnis, nggak ada royalti. Tapi dia tahu, Allah yang akan membayarnya. Atau kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya yang ketika hijrah ke Madinah, dia nggak bawa apa-apa. Tapi dalam waktu singkat, dia bisa bangkit dan tetap jadi salah satu donatur terbesar untuk perjuangan Islam. Kenapa? Karena dia nggak cuma mikirin dunia. Dia investasi untuk sesuatu yang jauh lebih kekal. Lalu, kita gimana? Kita mungkin nggak punya sumur atau harta miliaran. Tapi investasi dalam Islam itu luas. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil tapi tulus. Senyum yang bikin orang lain lega. Sedekah Rp1.000 yang bikin anak yatim bisa beli jajanan, waktu yang kita luangkan buat bantu orang lain, ilmu yang kita ajarkan walau cuma 1 ayat. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Ini loh investasi yang nggak akan berhenti mengalir meski kita udah nggak ada di dunia. Jadi, yuk kita mulai mikirin portofolio akhirat kita. Mungkin sekarang tabungan dunia belum banyak, tapi kalau investasi akhirat udah jalan, hati jadi lebih tenang. Karena kita tahu Allah Maha Adil dan nggak pernah ngecewain hambanya yang tulus. Hidup ini singkat. Dunia ini tempat nanam, bukan tempat panen. Maka tanamlah kebaikan, seberapapun kita mampu, karena di sisi Allah, investasi itu nggak pernah rugi. Investasi abadi dalam hidup seorang muslim. Kadang kita sibuk banget mikirin aset dunia, rumah, kendaraan, saham, properti, semua itu penting, iya. Tapi pernah enggak sih kita duduk sejenak, ngopi santai, lalu mikir, kalau aku udah enggak ada nanti, asetku masih ngalir enggak? Bukan ke bank atau pasar modal, tapi ngalir ke catatan amal yang kita bawa pulang ke akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Kalau mau dibilang ini 3 jenis aset yang enggak pernah mati. Bahkan ketika kita udah enggak bisa ngapa-ngapain, ketiga hal ini masih terus mengalirkan pahala, kayak sungai kecil yang tenang, tapi enggak pernah kering. 1.
sedekah jariah, investasi fisik dan spiritual. Bayangin aja seseorang bangun sumur di daerah yang susah air. Setiap tetes air yang diminum orang, pahala ngalir. Atau wakaf mushaf Al-Quran, setiap huruf yang dibaca orang lain, ada bagian pahalanya untuk kita. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mencontohkan ini. Dalam banyak riwayat, beliau dan para sahabat rajin banget wakaf. Salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin yang kekurangan air di Madinah. Sampai hari ini, sumur itu masih dikenal, dan pahalanya, kita yakin, masih terus mengalir. 2. Ilmu yang bermanfaat, aset intelektual. Ilmu itu kayak benih. Sekali kita tanam bisa tumbuh jadi pohon yang buahnya dinikmati banyak orang. Bahkan satu kalimat yang kita sampaikan ke orang lain, lalu dia amalkan, bisa jadi aset akhirat yang terus tumbuh. Rasulullah SAW sendiri adalah guru sepanjang masa. Beliau mengajarkan tauhid, akhlak, muamalah, sampai cara makan dan tidur. Ilmu itu diwariskan, ditulis, disebarkan, dan sekarang kita nikmati hasilnya. Kita juga bisa ikut jejak itu, walau cuma lewat satu tulisan yang bermanfaat, satu nasihat kecil ke teman, atau satu postingan dakwah di media sosial. Jangan remehkan yang kecil, karena siapa tahu itu yang paling besar pahalanya. 3. Anak saleh yang mendoakan, aset keturunan. Bayangin kita punya anak yang tiap malam mengangkat tangan, "Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku." Itu aset langka, dan enggak bisa dibeli pakai harta. Maka investasi waktu, doa, dan perhatian untuk mendidik anak jadi saleh-salehah, itu bukan beban. Itu tabungan akhirat. Nabi SAW pernah menggendong cucunya Hasan dan Husain, menyayangi mereka, mendidik mereka. Karena beliau tahu, generasi ini bukan cuma penerus nasab, tapi juga penerus doa dan amal. Kadang kita sibuk banget ngejar aset dunia. Padahal 3 aset ini jauh lebih berharga dan abadi. Jadi yuk, pelan-pelan aja, kita tata hidup. Bukan berarti nggak boleh punya aset dunia, tapi jangan lupa bangun aset akhirat juga. Karena nanti, yang nemenin kita bukan rumah mewah atau mobil bagus, tapi sedekah yang kita bagi, ilmu yang kita sebar, dan anak-anak yang kita bentuk. Aset dunia bisa bikin nyaman, tapi aset akhirat bisa bikin tenang selamanya. Tabungan akhirat, investasi yang tak pernah rugi. Kadang kita terlalu sibuk menyiapkan masa depan dunia, sampai lupa, ada masa depan yang jauh lebih panjang. Akhirat. Iya, hidup ini seperti perjalanan jauh, dan akhirat adalah tujuan akhirnya. Maka setiap amal baik yang kita lakukan di dunia ini, sejatinya adalah tabungan untuk kehidupan abadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." An-Nahl 96. Pernah nggak sih kita mikir, betapa kita semangat banget nabung uang demi beli rumah, mobil, atau liburan. Tapi kadang sedekah 5.000 aja masih mikir 2 kali. Padahal, sedekah itu bisa jadi rumah mewah kita nanti di surga. Karena beda sama tabungan di bank, tabungan akhirat gak akan pernah kena inflasi. Gak bakal hangus. Bahkan, Allah lipat gandakan pahalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seperti sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga." Luar biasa ya. Sekecil apapun amalnya, kalau tulus karena Allah, ada balasannya. Dan gak harus nunggu kaya buat mulai nabung akhirat. Lihat sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Beliau seorang budak yang gak punya harta melimpah, tapi setiap kali punya uang, dia bersedekah. Bahkan Rasulullah pernah berkata pada Bilal, "Wahai Bilal, nafkahkanlah di jalan Allah dan jangan takut kemiskinan dari Zat yang memiliki arsy." Apa yang Bilal lakukan? Beliau tabung di akhirat, bukan di laci emas. Kita pun bisa meniru, senyum ke orang lain. Tabungan akhirat, bantu ibu nyapu rumah. Tabungan akhirat,
ngajarin anak kecil baca Al-Quran, tabungan akhirat, jadi teman curhat yang baik, tabungan akhirat juga. Dan semakin ikhlas niat kita makin besar pahalanya. Dalam QS Al-Baqarah 201, Allah menggambarkan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Bayangin, 1 biji bisa jadi 700 pahala. Cuma Allah yang bisa kasih keuntungan sespektakuler itu. Jadi, yuk kita mulai berpikir ulang. Kalau tiap hari bisa semangat kerja demi gaji bulanan, kenapa nggak semangat beramal demi gaji abadi dari Allah? Mungkin kita belum bisa berhaji, tapi kita bisa berbuat baik setiap hari. Mungkin belum bisa bangun masjid, tapi kita bisa membantu menjaga masjid tetap bersih dan nyaman. Dan siapa tahu, dari amalan sederhana itu, Allah kumpulkan untuk kita saldo akhirat yang nilainya tak terhingga. Akhirnya, hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ikhlas kita memberi. Karena dalam Islam, memberi bukan mengurangi, tapi menggandakan, dan tabungan terbaik, bukan yang ada di rekening, tapi yang Allah simpan dalam catatan kebaikan kita. Modal utama yang terabaikan. Pernah nggak sih kita duduk sendiri, diam sejenak lalu bertanya, sebenarnya, apa sih modal utama aku dalam hidup ini? Banyak dari kita mungkin langsung mikir, uang, ilmu, koneksi, skill, gelar. Nggak salah sih, semua itu penting, dan dalam kadar tertentu memang jadi bekal untuk melangkah. Tapi ada satu modal yang sering banget terlewat. Padahal, ini adalah modal yang paling utama dalam pandangan Islam. Modal itu adalah hati yang bersih. Yup, bukan isi dompet, tapi isi hati. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Coba kita renungkan sebentar. Seberapa sering kita menjaga penampilan tapi lupa menjaga hati? Kita jaga portofolio, tapi nggak sempat evaluasi rasa iri, dengki, atau ujub yang mulai numpang tinggal. Padahal, hati yang bersih itulah yang menjadi sumber kekuatan sejati seorang muslim. Contoh nyata, lihat para sahabat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabat. Beliau tidak hanya membekali mereka dengan strategi atau ilmu retorika, tapi yang utama, beliau membentuk hati mereka. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, harta beliau banyak, iya, tapi yang membuatnya mulia bukan itu. Yang membuatnya istimewa adalah hatinya yang lembut dan keyakinannya yang teguh pada Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang di luar logika, dia langsung percaya tanpa ragu. Karena apa? Karena hatinya jernih. Lihat Bilal bin Rabah, secara dunia ia hanyalah budak, tapi hatinya lebih mulia daripada banyak bangsawan Quraisy. Saat disiksa, ia tetap menyebut Ahad, Ahad, karena hatinya sudah penuh cinta pada Allah. Lihat Umar bin Khattab, dahulu keras dan menentang Islam, tapi ketika hatinya tersentuh oleh Al-Quran, seluruh hidupnya berubah. Hati yang tadinya penuh amarah, jadi rumah bagi keadilan. Hati yang bersih bukan cuma soal akhlak, tapi juga tentang arah. Dengan hati yang bersih, seseorang bisa melihat dunia dengan jernih. Tidak silau oleh dunia, tidak goyah oleh ujian, tidak tenggelam dalam iri dan benci. Hati seperti ini adalah modal untuk mencintai Allah dengan tulus, menyayangi sesama, dan terus tumbuh meski hidup naik turun. Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salam. Asy-Syu'ara 88 dan 89. Bayangin, di hari yang semua orang sibuk cari keselamatan, yang diterima justru bukan yang paling kaya atau paling populer, tapi yang datang dengan hati yang bersih. Jadi,
Yuk kita periksa lagi modal kita. Bukan berarti kita nggak boleh cari ilmu, uang, atau skill. Tapi semua itu hanya kendaraan. Kalau hati kita rusak, semua itu bisa jadi bumerang. Tapi kalau hati kita bersih, semua itu bisa jadi alat untuk kebaikan yang besar. Mulai dari apa yang belajar ikhlas, kini dimaafkan yang menyakiti, meski nggak diminta, kurangi mengeluh, perbanyak syukur, ganti iri dengan doa, ganti marah dengan sabar. Mungkin sederhana, tapi disitulah letak keistimewaannya. Karena dalam Islam, modal sejati bukan yang terlihat oleh mata, tapi yang dirasakan oleh jiwa. Dan itu semua dimulai dari hati. Makasih banget udah nemenin sampai akhir. Semoga ada yang bisa dipetik ya. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.